teman-teman, perkenalkan nama saya Silvianis Angelina Zaluge, NIM 19211077172 jurusan Manajemen. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang bisnis plan. Dan bisnis plan yang akan kami presentasikan adalah tentang bisnis plan keripik singkong bumbu balado. Visi dari pembuatan proposal ini adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen dan menciptakan produk yang sederhana tapi berkualitas, serta banyak diminatin atau disukain oleh masyarakat untuk menciptakan sumber daya yang kreatif dan inovatif dalam menghadapi perkembangan zaman. Dalam pembuatan proposal ini, kami juga memiliki misi. Yang pertama, lebih percaya diri beradaptasi dengan lingkungan luar. Yang kedua, mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan dunia internet, khususnya dalam sosial media, untuk memasarkan produk yang kami jual. Yang ketiga, menciptakan makanan sehat dan bergizi. Yang keempat, memberikan harga terjangkau bagi konsumen. Yang kelima, menciptakan inovasi dalam bidang kuliner. Dalam pembuatan proposal ini juga memiliki tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah melatih mahasiswa untuk berwirausaha. Yang kedua, menjadikan mahasiswa menjadi kreatif dan inovatif dalam berwirausaha. Yang ketiga, untuk memenuhi tugas kuliah. Yang keempat, untuk berpikir kritis dan objektif dalam bidang usaha yang dijalankan. Dan yang kelima, menjalin relasi dengan pelanggan untuk mendapatkan laba dan untung. Saya akan menjelaskan data perusahaan. Nama perusahaan, Keripik Singkong Bumbu Balado. Bidang usaha, makanan ringan. Jenis produk, keripik singkong. Alamat perusahaan, Jalan Sei Tungtung 2, RT 00101, RW 014, nomor 26, dengan nomor telepon 021 861 4545. Alamat email perusahaan adalah kripiksingkongbumbubalado@gmail.com. Aspek pasar dan pemasaran. Jenis produk yang dipasarkan merupakan keripik singkong dengan berbagai varian level rasa pedas yang mempunyai tampilan yang unik dan memiliki kandungan yang bergizi. Target pasarnya adalah karena keripik singkong ini dapat dinikmati mulai dari kalangan anak-anak sampai kalangan dewasa. Dan pembuatan keripik singkong ini menggunakan bahan-bahan alami dan berkualitas. Untuk saat ini kami memiliki beberapa pesaing, mulai dari pedagang keripik keliling dan keripik yang dititipkan di warung-warung. Aspek pasar dan pembeli. Sasaran pembeli. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli kami yaitu mencangkup semua kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Diferensiasi. Strategi diferensiasi dalam penjualan keripik singkong ini adalah diferensiasi produk yang mencangkup pada tampilan yang menarik dengan beberapa varian level kepedasan. Langkah-langkah dalam promosi produk ini, awal pembukaan kami mencoba untuk membuat promosi dengan memberikan potongan harga kepada konsumen dan terus mempertahankan cita rasa yang kami punya tanpa mengubahnya ke yang lebih buruk, akan tetapi membuat produk kami menjadi lebih baik lagi. Distribusi. Tempat penjualan produk keripik singkong balado adalah di tempat yang strategis dengan jumlah penduduk yang padat di tempat sekitar penjualan. Hal ini dapat mendukung kegiatan berjualan tersebut. Oke, selanjutnya slide 9 akan dilanjutkan oleh saya, yaitu buat pernyataan ini NIM 1921 strategi STP atau segmentasi targeting positif. Aspek pemasaran melalui media sosial. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel besar luar pendapatan. Targeting adalah membidik kelompok konsumen yang dimana yang kita sasar atau strategi target market. Yang keempat, posisi ini pada posisi pasar keripik singkong bumbu balado merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia dan berbahaya. Slide 10, kekuatan strategi. 1. Bahan baku yang mudah didapat di Indonesia. Harga bahan baku yang relatif murah, memiliki varian rasa pedas dari level 1 sampai 5, disesuaikan dengan selera konsumen.
Yang keempat, hanya harga keripik singkong bumbu balado yang sangat terjangkau. Yang kelima, terdapat layanan sistem online supaya konsumen yang jauh dapat memesan dengan tambahan biaya pengiriman. Yang keenam, keripik singkong balado memiliki rasa yang enak dan pemilihan bahan yang berkualitas. Slide 11, kelemahan produk hanya satu jenis. Yang kedua adalah peluang, yaitu satu, keripik singkong adalah cemilan banyak dicari orang pada saat musim apa aja, termasuk musim hujan. Yang kedua, banyak disukai oleh segala usia, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Yang ketiga, kami memiliki varian rasa pedas dari level 1 sampai level 5. Yang keempat, keripik yang renyah dan gurih menciptakan keris saat mengkonsumsinya. Analisa 4P. Produk, price, harga jual produk singkong bumbu balado yaitu 5.000. Promotion atau place, berlokasi di wilayah pemasaran dan dekat salah satu rumah owner dan berlokasi di pinggir jalan, dan itu sangat strategis. Slide 12, yaitu komposisi produk, yaitu singkong, gula pasir untuk bumbu, garam untuk rendaman, bawang putih dan bawang merah yang sudah dihaluskan, kapur sirih secukupnya, air matang, minyak dan cabai merah, dan cabai setan. Itu persiapkan bahan adonan, ambil singkong dan masukkan ke dalam wadah, kupas singkong dari kulitnya lalu cuci bersih. Diusahakan pilih singkong yang masih segar, besar dan ukurannya yang besar dan tidak berwarna ungu. Slide 13, angkat lalu keringkan singkong yang sudah direndam hingga benar-benar kering dan jangan terkena sinar matahari. Sediakan alat penggorengan, panaskan minyak lalu tumis bahan bumbu adonan halus, aduk. Tambahkan gula pasir ke dalam tumisan, aduk hingga merata. Setelah bumbu mengering, kecilkan api, lalu kamu masukkan keripik singkong yang sudah digoreng tadi, aduk tumis sampai merata dan matang. Jika sudah matang, angkat, tiriskan dan diamkan hingga dingin. Keripik singkong balado siap disajikan. Bahan cemilan saat santai sendiri atau bersama keluarga. Keripik singkong bumbu balado yang telah jadi akan digoreng akan dikemas dengan plastik bening, kemudian dimasukkan ke dalam plastik kemasan. Selanjutnya, aspek keuangan. Modal awal untuk memulai usaha ini adalah sebesar Rp2.800.000. Yang pertama, investasi terlibat komponen seperti gerobak 1 unit sebesar Rp1.500.000, kompor gas 1 unit Rp150.000, tabung gas 3 kg 1 unit Rp120.000, blender gas 1 unit Rp220.000, baskom 3 unit Rp12.000, panci 2 unit Rp65.000, penghapus 3 unit Rp40.000, wajan 2 unit Rp150.000, dan sendok 2 unit Rp30.000, sehingga total biayanya adalah Rp2.636.000. Sedangkan untuk penyusutan per tahunnya adalah sebesar Rp905.000. Kemudian bahan baku untuk produksi. Total harga produksinya sejumlahnya adalah Rp731.000 dan sedangkan total harga per tahunnya adalah Rp64.215.000. Kemudian biaya operasional, di mana biaya operasional ini terdiri atas komponen seperti listrik air sebesar Rp45.000, gas Rp22.000, komunikasi dan informasi promosi sebesar Rp50.000, tenaga kerja 2 orang sebesar Rp3, kemudian pemeliharaan alat sebesar Rp50.000 dan sewa Rp1.500.000, sehingga ditotalkan biaya per bulannya adalah Rp4.667.000. Sedangkan untuk biaya per tahunnya ditotalkan menjadi Rp56.004.000. Kemudian modal awal untuk memulai usaha bisnis keripik singkong bumbu balado ini adalah sebesar biaya peralatan ditambah biaya bahan baku ditambah biaya operasional, di mana biaya peralatan ini sebesar Rp2.636.000 ditambah biaya bahan baku sebesar Rp731.000 ditambah biaya operasional sebesar Rp4.667.000 sehingga ditotalkan menjadi Rp8.034.000. Kemudian di mana biaya investasi sebesar Rp2.236.000 per tahun, biaya produksinya Rp64.215.000 per tahun, biaya operasional Rp56.004 per tahun, dan biaya penyusutannya adalah sebesar Rp905.000 per tahun. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menghitung harga pokok produksi atau HPP.
rumusnya adalah biaya tetap sama dengan biaya penyusutan ditambah biaya operasional. Ya, biaya tetapnya adalah 905.000 ditambah 56.004 rupiah. Jadi ditotalkan jadi 56.909.000 rupiah atau per tahun. Kemudian HPP-nya adalah sama dengan biaya tetap ditambah biaya produksi atau jumlah produksi. Jadi biaya tetap adalah 56.909.000 rupiah ditambah biaya produksinya tadi adalah 64.215.000 rupiah dan dibagi dalam kurung 100 kali 330 hari kerja ya dalam satu tahun. Kemudian hasilnya adalah 56.909.000 ditambah 64.215.000 dibagi 33.000. Itu 33.000 hasil dari 100 kali 330 hari kerja. Oke, jadi totalnya adalah 121.124.000 dibagi 33.000. Hasilnya adalah 3.670.420 rupiah atau 4.000 HPP-nya ya. Kemudian kita akan menghitung harga jual per unitnya, di mana HPP-nya tadi 4.000 dikali 25% sama dengan 1.000. Jadi 4.000 ditambah 1.000 adalah 5.000. Bisa kita simpulkan harga jual per produknya adalah 5.000. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menghitung analisis dari RNC. Yang pertama adalah total biaya produksinya sama dengan biaya produksi ditambah dengan biaya operasional. Jadi biaya produksinya tadi adalah 64.215.000 ditambah biaya operasional sebesar 56.004 rupiah. Jadi totalnya adalah 120.219.000 rupiah. Oke. Kemudian total pendapatan. Kita akan menghitung total pendapatan sama dengan HPP dikali jumlah produksi. Jadi HPP-nya tadi adalah 4.000, kemudian dikali dengan jumlah produksinya adalah 33.000 sama dengan 132.000 per tahunnya itu. Kalau misalnya untuk per bulannya adalah 11 juta. Oke, selanjutnya adalah keuntungan kita dalam bisnis ini. Adalah total pendapatan dikurang total biaya produksi. Itu adalah rumus untuk mendapatkan total keuntungan. Jadi, total pendapatannya tadi adalah 132 juta dikurang total biaya produksinya adalah sebesar 120.219.000. Jadi totalnya adalah 11.781.000 per tahun. Kalau per bulannya adalah ditotalkan menjadi 981.750 rupiah. Oke. Dan untuk per bulannya itu didapatkan dari 11.781.000 per tahun tadi dibagi dengan 1 tahun 12 bulan. Jadi hasilnya adalah 981.750 per bulan. Oke teman-teman, nah kita masih dalam perhitungan analisis RNC ya. Jadi untuk mendapatkan hasil dari RNC-nya rumusnya adalah total pendapatan dibagi dengan total biaya produksi, di mana total pendapatannya adalah 132 juta dibagi dengan total biaya produksi sebesar 120.219.000 rupiah. Jadi totalnya adalah 1,10. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai dari ROI atau ROI. Rumusnya adalah keuntungan dibagi dengan total biaya produksi dikali 100%. Jadi keuntungannya tadi adalah sebesar 11.781.000 dibagi dengan total biaya produksinya sebesar 120.219.000 dikali 100, hasilnya adalah 0,10%. Oke, menghitung jangka waktu pengembalian modal ya. Rumusnya biaya investasi dikali masa produksi atau keuntungan. Jadi perhitungannya adalah biaya investasi tadi adalah 2.636.000 dikali masa produksi 1 tahun per 64.215.000 dibagi keuntungannya tadi 11.781.000. Oke. Jadi totalnya adalah 1,073. Oke teman-teman, sekarang kita akan menghitung proyeksi rugi dan labanya ya. Yang pertama kita akan menghitung pendapatan kemudian totalnya, yaitu penjualan 5.000 dikali 100 fix kali 330 hari kerja. Totalnya adalah 165 juta. Kemudian biaya produksi, yaitu ada biaya variabel atau variable cost
biaya bahan baku dan bahan pendukung sebesar 64.215.000. Kemudian ada biaya tetap atau fixed cost. Total biaya tetap sebesar 56.004 rupiah. Kemudian total biaya produksinya sebesar 120.219.000. Jadi labanya adalah pendapatan dikurang biaya produksi. Jadi hasilnya adalah 44.781.000 rupiah. Teman-teman, selanjutnya kita akan menghitung dari proyeksi BEP atau break even point. Pertama kita akan menghitung dari penjualannya, kemudian totalnya. Penjualan tadi 5.000 dikali 100 peak 130 hari, totalnya adalah 165 juta ya. Kemudian ada biaya variabel. Pertama biaya bahan baku dan pendukung sebesar 64.215.000 rupiah. Kemudian ada biaya tetapnya sebesar 6 juta 4 rupiah. Jadi perhitungan dari BEP adalah rumusnya sama dengan fixed cost per 1 kurang variable cost per pendapatan. Jadi totalnya adalah 4.361. Oke teman-teman, setelah kita menghitung dari segi aspek keuangannya, sekarang saya akan menjelaskan tentang aspek organisasi manajemen. Pertama ada persaingan, di mana seiring perkembangan zaman semakin banyak makanan yang dikreasikan dan dimodifikasi dari aslinya sehingga banyak konsumen juga akan melirik produk-produk seperti itu. Kemudian yang kedua adalah daya tahan produk. Ya, untuk daya tahan produk kami sendiri hanya bertahan 2 bulan dan bisa bertahan lebih jika produk tersebut dihindari dari sinar matahari langsung atau bisa ditaruh di dalam kulkas. Oke, yang kedua, ada tindakan alternatif untuk aspek organisasi manajemen tersebut atau tindakan untuk menghindari dari persaingan dan daya tahan produk yang kami buat. Yang pertama, tindakan alternatif dari persaingan kami. Yang pertama, usaha yang akan kami lakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan melakukan promosi produk secara berkesinambungan serta membuat produk dengan tampilan yang lebih menarik lagi. Satu. Yang kedua, daya tahan produk. Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah bisa memperkirakan berapa jumlah penjualan setiap harinya sehingga produk yang kami produksi bisa terus habis setiap hari. Misalnya kami memproduksi barang dari kami itu adalah 10. Jadi kami harus memperkirakan bagaimana caranya supaya produksi kami itu langsung habis dalam 1 hari biar tidak ada sisanya supaya bisa terus berjalan dan daya tahan produk tetap bekerja. Oke teman-teman, dari sekian penjelasan kami atau presentasi kami dari kelompok 6 seperti menjelaskan tentang produk kami, gambaran produk kami, bagaimana kami mempromosikan produk-produk kami melalui media sosial dan media-media lainnya. Kemudian menjelaskan tentang aspek keuangan, aspek manajemen organisasinya, tindakan alternatif seperti dalam persaingan dan daya tahan produk kami. Dan kesimpulan yang kami ambil adalah di mana dalam merintis usaha ada beberapa hal yang perlu diperhatikannya seperti jenis produksinya, biaya produksinya, dan sistem produksinya. Gunanya supaya usaha yang kita rintis dapat berjalan dengan baik. Dan di masa sekarang ini ada banyak usaha-usaha yang bisa kita buka atau kita minati untuk mengembangkan skill usaha yang kita miliki. Dan misalnya saja di dalam kami kelompok 6 dengan membuka usaha di bidang makanan ringan. Oke teman-teman, sekian dari presentasi kami dari kelompok 6. Mohon maaf atas banyak kekurangan dari tutur kata